Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kami akan memperpanjang kalimat. Ada waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Bapak pengurus masjid yang saya hormati, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan alhamdulillah, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah sekalian, perkenalkan, nama saya Ridwan Jalil. Ridwan itu nama saya, Jalil itu nama bapak saya. Jadi Ridwan Jalil. Ya. Jadi supaya nanti jangan bingung, nanti ditanya siapa pengganti penceramah Ustaz malam tadi, entah, tidak tahu. Jadi cukup dipanggil Ridwan boleh. Kalau malaikat penjaga pintu surga namanya Ridwan. Nah, kalau lupa-lupa kan, ingat saja malaikat penjaga pintu surga. Nah, baik. Tugas saya di kantor Kementerian Agama Kota Jambi juga sebagai dosen di Pascasarjana dan juga sebagai wakil ketua Majelis Ulama Kota Jambi. Kalau di majelis penceramah itu saya sebagai penasehat. Nah, sebenarnya malam Jumat, malam Sabtu ini jadwal saya di Masjid Al-Ikhlas di Kasangjaya. Namun pengurus masjid minta agar dicing. Dicing itu artinya minggu ini giliran saya, minggu depan giliran ustadz yang lain. Kemudian kita sudah sepakat dengan Ustadz Rabiul Awal pada minggu pertama ini, mulai tahun 2022 ini, minggu pertama beliau di sana, saya di sini. Minggu depan Ustadz Rabiul Awal di sini, saya di sana. Nah, di sana beliau mengajar malam ini tentang tauhid. Nah, malam ini saya diminta oleh beliau, abang ngasih tentang fikih saja bang. Nah, siap, saya bilang. Maka malam ini saya mengajar tentang fikih. Tentu bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sudah pernah mendengar apa itu fikih. Nah, gitu Pak ya. Fikih itu apa? Dan tentunya kita sudah belajar sejak dari kita kecil tentang bagaimana cara istinja, cara berwudu, cara sholat, puasa, haji. Nah, cara-cara itu saya yakin dan percaya sudah kita pelajari sejak kita masih kecil. Namun demikian,
Yang namanya ilmu pengetahuan itu lancar kaji karena diulang-ulang supaya tidak lupa. Maka dalam kesempatan ini sebenarnya kita mengulang kaji saja. Apa yang sudah Bapak Ibu pelajari dulunya, nah sekarang kita ulang lagi lah supaya lebih mantap. Apalagi zaman sekarang ini zaman milenial. Zaman milenial itu ditandai dengan berkembangnya teknologi digital. Semua sudah digital. Ini seperti HP depan saya ini. Kalau dulu orang mau syuting langsung pakai syuting yang besar itu. Kalau sekarang cukup pakai HP saja. Jadi semua sudah digital. Nah, kini disebut dengan zaman milenial. Zaman milenial ini di HP sudah banyak penceramah. Cuman itulah pula membuat orang malas belajar. Jadi ada persoalan-persoalan hukum di bidang agama, orang tidak lagi nanya dengan guru. Cukup buka Mbah Google saja. Wah, gitu. Tanya dengan Mbah Google, apa hukumnya manjangi jenggot? Wah, kayak muncul di situ kan. Apa hukumnya memberi kawat di gigi? Nah, kalau dulu Pak, yang namanya kawat itu cukup untuk pagar saja. Kalau sekarang kawat sudah ke gigi. Nah, persoalan-persoalan ini terus berkembang Bapak-bapak. Dan itu bisa kita temukan di dalam HP, internet. Ya kan? Namun Bapak-bapak, apa yang kita temukan dalam internet tidak semuanya sepaham dengan apa-apa yang sudah kita pelajari. Bisa jadi kita menemukan ajaran, paham yang tidak cocok dengan kita. Mungkin di sananya di dalam HP itu mazhabnya mazhab Hambali, sementara kita mazhab Syafi'i. Kita pakai kunut, dia ngajar tidak pakai kunut. Kita senang tahlilan, dia membid'ahkan tahlilan. Jadi tidak ada ketemu. Gitu. Maka itu ini bisa membuat perpecahan. Maka itu kita harus arif dan bijaksana dalam menggunakan teknologi. Itu yang sedang viral sekarang. Di Lombok ada pesantren As-Sunnah dibakar orang. Tahu Pak ya beritanya? Pondok pesantren dibakar orang gara-gara apa? Gara-gara ustadznya ceramah menyinggung perasaan masyarakat setempat. Kenapa? Karena masyarakat di Lombok itu aswaja ahlus sunnah wal jamaah, senang yasinan, senang talqin, senang maulid nabi, senang pakai kunut. Dia ceramah membid'ah-bid'ahkan, mengkafir-kafirkan, bahkan orang yang ziarah kuburan ke para makam wali disebut tai anjing. Kira-kira tersinggung tidak? Tersinggung. Akhirnya pondok pesantren itu dibakar. Gitu. Jadi teknologi ini Bapak-bapak ada positifnya, ada negatifnya. Maka itu kepada kita tidak pernah berhenti untuk mengulang-ulang kaji kita. Nah, pada malam ini kembali saya diminta untuk mengulang kaji tentang fikih. Fikih itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau usul fiqh itu sumber-sumbernya, ya kan? Kaidah-kaidahnya. Sementara fikihnya adalah pelaksanaannya.
Nah, sudah ada di hadapan saya satu kitab. Ya, tidak usah tinggi-tinggi lah kita ya, biasa-biasa saja ya. Ya, kitab-kitab dasar saja. Nanti makin lama ya kita makin naik gitu. Yang pertama Ghayatu wat Taqrib. Jadi kita ngambil kitab Ghayatu Taqrib. Ya, ini tentang fikih. Nanti kita selingi dengan Bulughul Maram. Dan bila perlu ada persoalan yang mungkin barangkali dipertanyakan, tidak ada dalam kitab ini, kita cari kitab yang lain. Baik, barangkali demikian sebagai pengantar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa alihi at-tahirin wa sahabatihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya yang suci serta sahabatnya semua. Salam dan sejahtera. Qala al-Qadi Abu Suja' Ahmad bin Husain. Berkata pengarang kitab ini Abu Suja' Ahmad Husain bin Ahmad Al-Asbihani rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati. Sa'alani ba'dul asdiqai hafizahumullah ta'ala an a'mala mukhtasaran fil fiqhi ala madhhabil imam Syafi'i rahmatullah wa ridwanuhu fi ghayatil ikhtisari wa nihayatil ijazi. Jadi pengarang ini mengatakan bahwa saya katanya diminta untuk mengarang satu kitab yang singkat, padat isinya, yang dapat menjawab persoalan-persoalan dasar tentang ilmu fikih. Fa'ajabtuhu ila dzalika taliban lis-shawab. Maka aku menjawab permintaan permohonan itu, maka aku karanglah sebuah kitab yang kecil, yang sederhana, yang dasar, dan ini mudah dipelajari, mudah difahami bagi para penuntut ilmu. Baik, kira-kira itu pengantar. Sekarang kita lanjut. Kira-kira 10 menit kita bahas dalam kajian ini. Setelah itu kita berdialog. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Thaharati, kitab tentang bersuci. Taharah, bersuci. Al-miyahul lati yajuzu biha tathiru sab'u miyahin. Air yang boleh digunakan untuk bersuci sebanyak 7 macam air. Ini sudah kita pelajari. Ma'us sama'i wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'us salji wa ma'ul baradi. Bahwa air yang dapat kita gunakan untuk bersuci, pertama air langit. Air langit itu air hujan. Berarti air hujan bisa kita gunakan untuk bersuci. Bersuci yang dimaksud di sini adalah dapat menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Nah, sekarang pertanyaannya, hadas itu apa? Kira-kira hadas itu apa? Kalau najis itu kotoran. Kalau hadas, kira-kira apa hadas itu? Dan kalau kita lagi sedang hadas, artinya sedang berhadas
besar dan hadas kecil, kita tidak boleh sholat. Nah, sekarang yang disebutkan hadas itu apa? Nah, ibu-ibu, kira-kira hadas itu apa? Kalau najis, tahunan gitu najis kan? Najis itu benda kotor, ya kan? Yang dapat membatalkan sholat jikalau terkena najis itu. Nah, kalau hadas, kalau kita terkena hadas kecil dan hadas besar, kita tidak boleh sholat. Hadas itu apa kira-kira?